Halo Sobat Healthies, perkenalkan saya Melinda. Selamat datang di Info Podcast berkolaborasi dengan Ide Podcast Kopri Kota Depok. Sobat Healthies, kita akan membahas tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN dengan pakar kita yang telah hadir, yaitu Dr. Sisadono Fauzi Adi Prabowo, spesialis anak dari RSUI. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang Mbak Melinda. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik juga, Dok. Saya akan menanyakan ya, Dok, tentang BIAN ya. Pertama, apa sih, Dok, BIAN itu, Dok? Iya, jadi BIAN itu kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional yang saat ini sudah berlangsung ya dari bulan Agustus ini sampai diwacanakan sampai bulan September. Ya, jadi BIAN itu awalnya dibuat kenapa ya, karena ada beberapa ya laporan dari Kemenkes ya bahwa cakupan imunisasi kita turun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Terutama kendalanya adalah pandemi COVID-19, sehingga banyak yang tidak imunisasi karena takut atau karena lain hal. Untuk sasaran anaknya nih, Dok, usia berapa aja sih saat BIAN ini, Dok? Iya, jadi program BIAN tadi terdiri dari 2 ya. Nah, ini mencakup berbeda usianya. Jadi yang program pertama adalah imunisasi tambahan, yang diberikan adalah vaksin terhadap campak atau measles atau campak Jerman atau rubella. Keduanya termasuk penyakit yang sangat menular, yaitu yang disertai demam dengan ruam. Nah, untuk sasarannya adalah anak-anak yang tanpa melihat status imunisasi MR sebelumnya, yang berusia 9 bulan sampai 59 bulan. Untuk program yang kedua, untuk imunisasi kejar, dari usia 12 bulan sampai 59 bulan. Nah, untuk imunisasi kejar berbeda jenis vaksinnya. Yang diberikan adalah imunisasi DPT, hepatitis B, hemophilus influenza B, kemudian polio. Baik, Dok. Untuk manfaatnya nih, Dok, dari imunisasi kejar sendiri apa, dan imunisasi yang campak rubella itu apa sih, Dok? Untuk manfaat tentunya banyak ya, tidak hanya terhadap individu anak itu sendiri, tetapi juga terhadap individu anak lain dan juga untuk orang dewasa. Seperti ya diketahui, terutama campak ya memang salah satu penyakit infeksi akibat virus campak namanya, atau virus measles, yang sangat menular dan dapat menyebabkan derajat penyakit yang berat tentunya. Kalau untuk rubella sendiri, itu juga penyakit yang diakibatkan oleh virus rubella, walaupun angka kesakitannya tidak seberat campak, tetapi yang ditakutkan adalah penyakit atau penyakit kongenital yang diakibatkan ibu hamil yang terinfeksi rubella. Sehingga dengan adanya cakupan imunisasi yang menurun, dua hal ini yang dikhawatirkan bisa outbreak lagi, atau angka sindrom rubella kongenitalnya meningkat. Seperti itu. Jadi dua hal itu yang ingin dicegah. Nah, Sobat Healthies, kita sudah mendengar bahwa manfaat imunisasi ini sangat banyak ya, terutama ini untuk campak dan rubella. Baik, untuk bahayanya nih, Dok, ada nggak sih bahayanya kalau misalnya imunisasinya ini tidak lengkap, Dok? Ya, tentunya kan semua jenis penyakit yang tergolong istilahnya yang bisa diimunisasi di program BIAN ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, atau disingkatnya itu PD3I ya. Penyakit-penyakitnya ini memang termasuk penyakit yang menular, dan untuk karakteristik penyakitnya berbeda-beda. Jadi misal seperti difteri misalnya ya, kalau imunisasinya tidak lengkap atau misalnya belum sama sekali diimunisasi,
ya termasuk penyakit yang mematikan. Kenapa? Karena bisa terjadi misalnya ada selaput putih di saluran napas atasnya bayi atau anak, sehingga bisa sesak napas sekali sampai juga dengan terjadinya kematian. Kemudian seperti juga polio, itu bisa dicegah juga. Nah, kalaupun terkena atau terinfeksi penyakit polio, bisa disebut seperti penyakit lumpuh layu akut. Jadi anaknya bisa meningkat angka kecacatan pada anak, salah satu tidak bisa berjalan. Gitu. Nah, untuk yang campak dan rubella, ya seperti yang tadi saya sebutkan, terutama adalah kalau dari rubella, angka sindrom rubella kongenitalnya yang dikhawatirkan kalau infeksi rubellanya tidak dicegah. Nah, banyak anak yang memiliki kelainan bawaan, karena kelainan bawaan akibat infeksi rubella pada ibu hamil bisa berbagai macam, dari kepala, jantung, dan juga mata. Tuh, nah, karena perawatannya pun dan untuk diagnostiknya cukup mahal ke depannya, sehingga diharapkan kasus-kasus tersebut bisa dicegah dan lebih rendah, sehingga biaya untuk pengobatannya bisa diminimalisir. Untuk campak sendiri, selain waktu anak bisa kena campak ya, komplikasi campak juga cukup berat. Misal bisa terjadi infeksi sekunder, atau ketika dia sedang terkena campak yang demam tinggi, kemudian ruam-ruam, dia bisa terkena infeksi bakteri yang mengenai radang paru atau radang telinga tengah, dan juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara temporer. Nah, itu bahayanya dari penyakit campak. Itu sehingga imunisasi ini menjadi penting untuk mencegah individu anak tadi terkena penyakit tersebut, dan juga melindungi orang anak lain atau orang dewasa lain. Jadi banyak banget ya dok penyakit-penyakit ini yang dapat dicegah sebenarnya dengan imunisasi. Dan kalau nih ibu-ibu ingin anaknya diimunisasi, itu apa aja nih dok yang harus dipersiapkan dok? Ketika ya orang tua atau ibu ingin membawa anaknya imunisasi, tentunya itu sudah sangat niat yang sangat baik ya, untuk setidaknya untuk melindungi anaknya sendiri, dan juga secara tidak langsung juga melindungi anak lain. Nah, beberapa hal tentunya perlu dipersiapkan. Yang pertama, jika memang dia ingin imunisasi, yang terpenting adalah catatan imunisasinya yang sudah disimpan atau dimiliki ibu bisa dibawa, sehingga waktu dilakukan penilaian awal atau misalnya pemilihan imunisasi bisa lebih terdata dan disesuaikan. Misalnya jaraknya, atau kira-kira kalau berhubungan dengan bian ini, misalnya imunisasi kejar apa yang bisa diberikan dan ditargetkan. Kemudian yang kedua, kondisi fisik dari anaknya, karena tidak menutup kemungkinan penilaian awal adalah salah satunya kita biasanya evaluasi terlebih dahulu anaknya. Apakah anaknya sedang sakit yang ringan atau sakit sedang berat misalnya. Karena apabila anaknya misal sakit ringan, masih diperbolehkan untuk mengikuti misalnya program bian ini. Tetapi kalau misal sakit sedang atau berat, atau sampai dengan demam tinggi misalnya, terkadang hal tersebut perlu ditunda terlebih dahulu, diatasi penyakitnya maupun ditunggu sampai resolve penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah prokes. Tentunya ya kita kan di era pandemi ya, prokes tetap perlu masih diterapkan. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kita sebutnya patogen atau bakteri, kuman lain bisa ikut masuk juga ke dalam tubuh bayi sebelum, sedang, maupun sesudah imunisasi. Nah, hal-hal tersebut yang bisa diminimalisir sehingga proses imunisasi atau misalnya kejadian pasca imunisasinya bisa diminimalisir. Itu. Yang berikutnya adalah tentunya kondisi dari orang tuanya. Kalau misalnya sedang sakit juga tentunya ya dengan perlu penegakan penggunaan alat pelindung diri supaya anaknya juga tidak tertular ketika mengikuti pelaksanaan bian ini.
Tadi sudah disebutkan ya dok, kalau misalnya sakit ringan katanya boleh diimunisasi. Bisa dijelaskan lebih lanjut dok, untuk sakit ringan itu seperti apa dok? Baik, eh, jadi salah satu yang misalnya perlu ditunda adalah demam, demam tinggi, misal sampai di atas 39 derajat. Ya, karena kita tahu secara prinsip proses atau praktek imunisasi itu kan menyebabkan reaksi kekebalan tubuh yang salah satunya adalah demam. Sehingga bila anak tersebut sudah demam tinggi, kita tidak mengharapkan dia menjadi demam yang lebih parah lagi. Nah, untuk sakit ringan misalnya dia ya pilek ringan, batuk ringan, atau misalnya diinfeksi di kulit atau di organ lain tetapi tidak menyebabkan anak tersebut harus dirawat inap atau harus dibawa ke rumah sakit. Berarti kalau misalnya anaknya pilek ringan, batuk ringan itu masih boleh diimunisasi ya dok? Masih diperbolehkan. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa imunisasi campak rubella ini salah satu imunisasi yang tanpa memandang status imunisasi sebelumnya ya dok. Nah untuk waktu minimalnya dok, misalnya anaknya ini sebelumnya sudah dilakukan imunisasi rutin campak rubella. Nah terus kan pada bulan Bian ini dilakukan imunisasi campak rubella lagi dok. Itu untuk rentang waktunya itu berapa ya dok? Vaksin campak dan rubella isinya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, antar dosis vaksin hidup yang dilemahkan minimal durasinya adalah 4 minggu. Setelah dosis sebelumnya. Atau kalau berdasarkan ya opposition paper ya untuk vaksin campak dan rubella itu sendiri di luar program BIAN ya dosis ke-1 untuk dosis kedua juga minimal rentangnya 4 minggu gitu. Jadi kalau masih kurang dari 4 minggu ya kita masih bisa undur terlebih dahulu sampai minimal 4 minggu tadi. Kan tadi dibahas juga tentang imunisasi kejar ya dok ya. Imunisasi kejar ini sebenarnya kan juga bisa diberikan lebih dari satu suntikan gitu dok. Nah untuk pemberian suntikannya itu apakah aman gitu dok, lebih dari satu suntikan itu dok? Masih mungkin pada sasaran dari BIAN ini ya dia bisa mengikuti program yang tambahan dan kejar. Jadi kalau memang kriteria memenuhi dia boleh diberikan kedua-duanya. Nah, multiple dose atau pemberian vaksin secara bersamaan beberapa penelitian dan WHO juga mengatakan itu merupakan suatu praktek yang aman. Selain aman, tidak meningkatkan angka kejadian KIPI. Ya, jadi mau dia vaksin single atau sendiri misalnya MR saja maupun dikombinasi dengan misalnya DPT dan lain-lain itu KIPI-nya tidak terjadi peningkatan gitu. Nah, memang multiple dose atau pemberian vaksin secara bersamaan sebelum program BIAN ini pun sudah istilahnya dianjurkan terutama pada ketika pandemi COVID ini terjadi. Ada ketakutan orang tua untuk membawa anaknya ke rumah sakit tentunya sehingga pemberian multiple dose ini lebih nyaman untuk orang tua, lebih cost efektif, kemudian waktu kunjungan bisa lebih berkurang. Jadi mungkin bisa kunjungan waktu ke rumah sakitnya bisa lebih sedikit. Nah, kalau untuk pemberiannya ya memang akan membuat anak sedikit tidak nyaman ya karena beberapa kali suntik ya, tapi secara efektifnya atau misalnya diperiksa titer antibodinya itu tidak berbeda jauh dengan kalau diberikan sendiri-sendiri. Tetapi nanti tentunya ada panduannya, misal jarak suntiknya, lokasi penyuntikan, itu ada panduannya sehingga tidak di satu tempat penyuntikan, tapi di beberapa tempat penyuntikan. Jadi sebenarnya untuk penyuntikan secara bersamaan ini tetap aman ya dok, dan KIPI-nya juga tidak berat gitu ya dok ya. Untuk pelaksanaan imunisasinya nih dok, biasanya di mana sih dok kita bisa melaksanakan imunisasi ini dok? Iya, terkait program BIAN ini
bisa dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dan bisa dilakukan di pusat-pusat pelayanan yang memang mengadakan program BIAN ini. Untuk imunisasinya itu berbayar nggak, Dok? Tentunya gratis. Gratis. Baik Sobat Healthies, sudah dijelaskan ya oleh dokter bahwa imunisasinya ini bisa dilaksanakan di posyandu, rumah sakit, atau puskesmas dan tempat-tempat lainnya yang memang terdapat pelaksanaan imunisasi. Dan yang penting itu gratis ya. Kemudian untuk caranya nih Dok, bagaimana mengajak ibu yang anaknya mau diimunisasi gitu, supaya nggak takut gitu Dok? Oke. Ya, tentunya tujuan atau pesan pertamanya yang harus disampaikan adalah program BIAN ini maupun imunisasi terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu tidak hanya melindungi anaknya sendiri, tetapi diri orang tuanya dan juga anak dari orang lain. Kalau anak kita misal kita bawa imunisasi, anak orang lain juga bisa terlindung. Kenapa? Karena yang sakit bukan hanya anak kita sendiri. Karena PD3I tadi itu penyakitnya menular. Ya. Dan kalau yang paling tadi yang salah satunya rubella ya, misal terjadi pada ibu hamil. Nah kan itu dapat dia dari orang lain yang tidak divaksinasi. Sedangkan dia kondisi hamil, janinnya beresiko untuk terjadi namanya sindrom rubella kongenital. Nah, ada literatur juga mengatakan bayi yang lahir dari bayi yang menderita sindrom rubella kongenital dalam 1 tahun ke depan itu masih bisa membawa virusnya. Nah, itulah efek jangka panjang kalau memang proteksi terhadap salah satunya imunisasi rubella ini tidak dipenuhi. Jadi yang perlu saya ulang adalah tadi tidak hanya melindungi anak kita sendiri, melindungi orang dewasanya sendiri, dan melindungi anak orang lain, ya, sehingga penyakit ini bisa dieliminasi atau dicegah. Kedua, imunisasi lebih besar manfaatnya dibandingkan rasa sakit waktu disuntik, usaha orang tua datang ke pelayanan kesehatan, dan juga misal andai terjadi kejadian nih pasca imunisasi. Jadi perlindungan tadi yang lebih jauh manfaatnya. Kemudian ketiga, ya tentunya kita juga sebagai nakes terus untuk promosi kesehatan dan juga rutin melakukan surveillance misalnya untuk mana yang belum lengkap, sehingga walaupun di luar dari program BIAN ini imunisasi yang belum lengkap atau belum dipenuhi bisa diberikan. Keempat ya salah satunya seperti agenda kita sore hari ini, sehingga informasi terkait keamanan imunisasi dan program BIAN ini bisa didengar maupun disaksikan oleh orang tua. Baik Sobat Healthies, kita setelah mendengar ya manfaat imunisasi, kemudian pelaksanaannya di mana, dan bagaimana ya cara mengajak para ibu untuk anaknya agar mau diimunisasi. Terima kasih dokter atas pembincangannya hari ini. Iya, sama-sama. Oke Sobat Healthies, demikian podcast kali ini. Dan bagi ibu-ibu jangan lupa membawa anaknya ke posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan terdekat untuk diimunisasi. Karena imunisasi aman, banyak manfaat, dan gratis. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya dok? Ya, oke. Ayo. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Sampai jumpa di Info Podcast selanjutnya. Dadah!